Keberhasilan para petani di Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan produktivitas pertanian padi di lahan rawa merupakan hasil dorongan yang dilakukan oleh Balitbangtan melalui pendampingan intensif dan juga implementasi inovasi penelitian. Tentunya kesuksesan ini menjadi penting karena kawasan tersebut dapat menjadi percontohan bagi wilayah atau daerah-daerah lain. Melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh Balitbangtan, teknologi pertanian Raisa telah terbukti mampu dalam meningkatkan produktivitas padi dalam 1 tahun. Lebih dari itu, kesuksesan hasil inovasi ini juga telah terbukti mampu dalam mengubah lahan rawa yang sulit ditanami menjadi lahan pertanian produktif yang mampu menggerakkan perekonomian para petani di kawasan tersebut. Teknologi Raisa itu terutama kan kita rancang itu untuk peningkatan produktivitas, maka komponen-komponen yang kita lakukan pun tentu adalah komponen-komponen yang berbasis spesifik lokasi, terutama terkait pengelolaan lahan, kemudian pengelolaan tata air, baik mikro maupun makro, kemudian penggunaan bahan organik untuk perbaikan-perbaikan lahannya, kemudian juga penggunaan paritas-paritas unggul yang spesifik lokasi, kemudian penggunaan pupuk-pupuk berimbang di tingkat lapangan, pengendalian hama penyakit juga itu terpenting, serta yang terpenting juga adalah pendampingan di tingkat lapangan. Umur padi yang ditanam itu berbeda dengan yang selama ini ditanam oleh masyarakat. Jadi umurnya pendek, kemudian lahan-lahan juga sudah kita sempurnakan sehingga potensi meningkatkan produksi itu bisa kita yakini akan diperoleh masyarakat atau petani. Lahan pasang surut itu terdiri dari beberapa tipologi atau tipe luapan air. Dari beberapa uji coba, ini sangat signifikan terjadi peningkatan produktivitasnya penggunaan Raisa ini. Teknologi Raisa ini kita giring untuk mampu meningkatkan indeks pertanaman dari sekali menjadi 2 kali, 2 menjadi 3 kali, dan bagaimana produktivitas itu dari yang existing kita mampu tingkatkan, maka harapan kita lahan suboptimal seperti lahan rawa ini akan setara produktivitasnya dengan lahan-lahan produktif seperti di Jawa dan Bali itu. Penerapan teknologi Raisa oleh Balitbangtan di Provinsi Kalimantan Tengah telah berhasil meningkatkan pendapatan para petani dan mendorong produktivitas panen dengan optimal. Potensi lahan rawa Indonesia yang mencapai lebih dari 34 juta hektar adalah potensi besar yang dapat dimaksimalkan khususnya dengan penerapan inovasi teknologi dari Balitbangtan. Sangat membantu para petani, Pak. Karena apa? Dengan teknologi Raisa ini biasanya tanam cuma secara adat di sini 1 kali 1 tahun bisa 2 kali, bahkan sekarang saya menempuh 3 kali. Jadi alhamdulillah berkat Balitbangtan sekarang lebih meningkat hasil produksi. Jadi dari bimbingan dari Balitbangtan saya pakai metode Raisa itu memang betul-betul bisa membantu petani. Di samping itu pendampingannya, ada ilmunya, terus teknologinya, teorinya itu bisa diserap oleh para petani dan alhamdulillah bisa nambah penghasilan para petani. Maka dari itu saya mewakili dari warga mengucapkan banyak terima kasih kepada Balitbangtan atas bimbingannya dan atas teknologi Raisanya sehingga bisa meningkatkan produksi tanaman kami. Mudah-mudahan ini dapat manfaat untuk khususnya warga kami. Meningkatnya hasil panen yang dirasakan petani padi di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dengan menggunakan lahan rawa menjadi bukti dari keberhasilan implementasi teknologi yang dikembangkan oleh Balitbangtan. Ya harapan Bapak, ini pendampingan ini harus terus-menerus deh. Harus terus-menerus, karena apa? Kalau petani itu kadang-kadang banyak lupa. Kalau terus-menerus kan kita makin nambah itu. Pengelolaan lahan rawa harus memperhatikan aspek adaptasi agar terwujud pertanian berkelanjutan. Teknologi inovatif Raisa yang dikembangkan oleh Balitbangtan untuk optimalisasi lahan rawa mencakup beragam aspek yang sangat lengkap. Teknologi yang sangat menjanjikan ini juga siap untuk diadopsi di wilayah lain yang memiliki lahan rawa untuk kemudian dikembangkan potensinya menjadi lahan pertanian produktif.
Ya Pak Fajri, dengan adanya teknologi yang dikembangkan sekarang ini, apa sebenarnya menjadi kunci sukses berhasilnya implementasi teknologi ini terutama terhadap hasil pertanian di lahan rawa? Ya kalau kita bicara kata kunci berhasilan itu pasti partisipasi. Jadi memang bagaimana mengajak semua komponen anak bangsa, tentunya petani yang itu berpartisipasi dalam mengembangkan teknologi ini, karena Litbang kan tidak bisa sendiri, peneliti kita tidak mungkin akan ada terus di tempat itu, sehingga memang partisipasi petani kita sangat, termasuk pemerintah daerah. Kalau terkait dengan peran dari para stakeholder sendiri Pak di bidang pertanian ini sendiri, seperti apa terkait dengan baik dari pengembangan dan juga adopsi dari implementasi teknologi yang sudah ada ini Pak? Jadi stakeholder itu jadi mulai dari pemerintah daerah, provinsi, pusat, termasuk komponen-komponen di dalamnya. Pengenalan teknologi Raisa ini tentunya kita mengajak mereka, jadi sosialisasi pengenalan teknologi itu termasuk penyuluh kita di lapangan, PPL kita itu kita libatkan dari awal, dan itu sudah mulai berjalan dengan baik dan sinergitas itu sudah berjalan, sehingga ini kelihatan kemarin ini partisipasinya itu sangat baik. Artinya respon masyarakat, adopsi, penerimaan memang tidak mudah, merubah kebiasaan itu kan tidak mudah, apalagi kan petani kalau belum melihat hasilnya kan. Dan alhamdulillah kemarin setelah melihat hasilnya dan paling tidak kenaikan 1 ton per hektar itu sudah memberikan contoh, memberikan output bahwa bukti bahwa teknologi Raisa ini memang punya peluang yang besar untuk dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas padi yang ada di lahan rawa seperti itu. Kesuksesan penerapan paket teknologi Raisa di Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjadi proyek percontohan yang nantinya akan direplikasi di berbagai daerah lainnya. Keberhasilan dalam mengubah lahan rawa menjadi lahan pertanian produktif melalui penerapan teknologi ini menjadi sangat penting dan perlu diperkuat agar dalam jangka panjang kemandirian petani serta produktivitas pertanian di Indonesia dapat terus meningkat dan berdaya saing. Dengan pemanfaatan teknologi Raisa, potensi lahan suboptimal yang tersebar di beberapa wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua berkesempatan untuk menjadi lumbung pangan di Indonesia. Demikian update inovasi kali ini. Sampai jumpa lagi di Jelajah Inovasi berikutnya bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian. Saya Jason Sambo, sampai jumpa. Metro TV